Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue hari ini Arjuno Syaputra. Seperti biasa kita bakal ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan di jam 4 sorenya ya. Jadi akan kita bahas banyak hal. Seperti biasa juga di meja ini udah pernah kita bahas sosial, politik, budaya, sampai yang olahraga, hobi, musik, semuanya tema-tema yang light sampai yang agak serius pernah kita bahas di sini untuk teman-teman semuanya. Dan kenapa podcast ini menghadirkan banyak tema atau hal-hal yang beragam, karena memang spiritnya, soulnya kita pengen anak-anak muda di Indonesia punya banyak perspektif, punya banyak pilihan dalam hidupnya dan makin kaya in terms of the way they think, the way they act, the way they bertindak, dan juga ngerasa bahwa hidup tuh nggak cuma bicara makan, hidup, uang, ambisi, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan sebagai anak muda untuk Indonesia, dan khususnya bagaimana kita menjadi pribadi yang tiap hari makin berkembang. Nah, kalau bicara mengenai platform hari ini, teman-teman, seperti biasa aku ingetin kita punya beberapa platform, ada kurang lebih 10, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, @partai_perindo, semua @partai_perindo. Jadi tinggal dipilih. Ini platformnya 10 item lebih, jadi bisa nonton di mana aja, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau nontonnya tadi baru bisa setengah, nanti bisa dilanjut karena ada di archive-nya, khususnya di YouTube itu bisa ditonton di archive, juga di IG juga ada tuh. Nah, untuk hari ini juga seperti biasa kita ada e-voucher masing-masing, lumayan nih loh, Rp100.000 buat kalau belanja online. Ini ibaratnya belanjanya 200.000 cuman bayar 100.000, right? Lumayan banget. Jadi ada tiga or even more pemenang yang akan kita pilih, tapi caranya gampang banget. Tinggal follow dulu ya Instagramnya Partai Perindo, dan nanti tinggal nonton produksi kita hari ini, tema kita hari ini, dan teman-teman bikin komentar 1-2 kalimat soal bahasan hari ini. Nah, itu yang nantinya kita pilih, yang komentar yang paling baik dan paling relate sama bahasan kita hari ini akan kita berikan tadi e-voucher. Bahasan hari ini, ini menarik banget karena skupnya lumayan beragam ya. Kita bicara perfilman karena narasumber kita juga orang yang ada di industri showbiz tanah air, bullying, dan juga hal-hal lain, karena beliau juga pernah duduk di Senayan beberapa kali dan sekarang juga terjun lagi ke dunia politik. Kalau aku kenalin nggak perlu banyak like, oh, this one, karena I mean like legendary ya, person ya, even I mean aku taunya dari masih sekolah. My mom pasti ya, everyone di Indonesia mungkin tahu seorang Vena Melinda, alright? Nah, industri perfilman hingga bullying, alasan Vena Melinda terjun kembali ke dunia politik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin aku Juno, Mbak Vena. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir Mbak Vena. Semalam aku udah dapet skrip ya. Besok Mbak Vena Melinda. Oh, oke. Saya bilang. Terus aku bilang nyokap, Ma, besok aku tamuku Mbak Vena Melinda. Pasti mamanya seumuran aku ya. Iya kan? 50 tahun iya, ya. Betul. Terus aku bilang, wow, aku tahu Mbak Vena bukan karena dari mama, juga karena dari ya kecil kita nonton TV, showbiz, everything ya. Mbak Vena Melinda, Putri juga, lengkap lah kalau bicara sosok Mbak Vena Melinda. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus semangat dong. Iya dong, semangat. Sehat, happy. Harus happy. Oke. Soalnya kalau kita nggak happy, kita nggak produktif ya. Exactly. Iya, Betul. jadi kita harus bisa healing dengan segala situasi. Aduh. Jadi kemarin lumayan nih 4 tahun istirahat dari dunia politik. Jadi aku semangat lagi setelah ketemu Pak Haritanu. Ini belum ditanya udah ngomong belum, ya? Belum, nggak apa-apa. Ngomong aja. Sampai juga emak-emak gitu ya. Dia sudah meraba ya. Dipancing dikit, oke. Jadi aku kembali semangat untuk comeback lagi ke dunia politik, karena bagi aku politik adalah keniscayaan. Di mana aku merasa sangat bermanfaat menjadi seorang wakil rakyat dari dapil aku tercinta ya, Jawa Timur 6, Tulung Agung, Blitar, Kediri. Itu hampir 10 tahun aku mengabdikan diri aku. Jadi buat aku
melewati Partai Perindo, aku semangat lagi untuk berjuang kembali, Oke. khususnya pendidikan, kebudayaan, karena aku lama di Komisi 10 kan. Komisi 10, Ya, oke. termasuk tadi perfilman, termasuk juga anti bullying karena Oke. itu masuk dalam dunia pendidikan kita. Jadi ya aku juga as a mom ya, aku punya 3 anak. Kalau Feral Atala mah udah gede gitu ya. Tapi kalau bicara tentang pendidikan, aku masih punya yang kecil, Fania Atabina. Tentunya anti bullying itu benar-benar harus Oke. menjadi kepentingan kita semua, harus kita suarakan kembali meskipun sudah ada Permendikbudnya. Oke. Finally ya, karena waktu awal aku masuk belum ada tuh Permendikbudnya. Baik. Jadi wah panjang lah ceritanya. Mbak Vena, I mean nice, I mean semangatnya luar biasa nih kalau aku Iya. bisa lihat ya, bahwa memang tadi politik tuh bukan sesuatu yang kebetulan tapi panggilan hati ya. Betul. Karena aku yakin kita kalau ngerjain sesuatu dengan passion, dengan hati, ya capek ada, cuman akan endurance-nya akan lebih lama. Pasti. Itu yang Mbak Vena rasakan ketika ini kan 2 periode kemarin ya, 10 tahun. 10 tahun. Itu kalau mungkin 1-2 kalimat, apa yang bisa dirangkum dari 10 tahun Vena Melinda kemarin? Manfaatnya, karena kalau jadi artis kita bisa istilahnya digemari gitu ya, disanjung gitu, dapat uang banyak ya, kayak Feral sekarang lah gitu. Tapi belum tentu kita didoakan. Nah, menjadi anggota DPR RI ini juga ya share ya buat semua generasi muda. Kenapa aku bicara seperti ini? Karena aku pengen ada regenerasi di dunia politik Indonesia. Aku sering banget karena Komisi 10 dari yang namanya ke SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Kalau ditanya siapa yang mau jadi artis, wah saya gitu. Malah ada yang gini, kenapa kamu pengen jadi artis? Iya karena saya pengen kayak Feral gitu. Jadi mereka selalu yang enak-enaknya aja. Siapa yang mau jadi anggota DPR pada diem. Kenapa? Iya habis DPR korupsi. Nah itu image yang terbentuk. Nah itu yang harus aku kasih lihat nih. Gak semua anggota DPR RI, karena kita trias politika juga ya. Kita bisa dari legislatif, bisa jadi yudikatif, eksekutif. Saya hanya salah satu perempuan Indonesia yang sudah dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa amanah. Ya saya pengen terjun langsung dan memberitahu nih. Buktinya ada anggota DPR RI yang tidak korupsi. Nah, tapi Tante Vena atau Ibu Vena itu akan menua. Siapa yang menggantikan? Ya kalian semua. Makanya kalian harus bisa menjadi decision maker untuk negara Republik Indonesia. Ya karena benar Mbak Vena, bukan bicara tadi bukan yang Mbak Vena bilang bukan narasi ya. Tapi that's the truth yang ada di anak muda. Karena kita sadar atau enggak, role model kita juga dikit. Ya, in terms of politik, celebrity, you know ya, Mbak Vena ada beberapa. Tapi dari pengalaman Mbak Vena, berarti Mbak Vena sadar bahwa sebenarnya sebagai seorang public figure dan tadi anggota DPR memang punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Harus ada idealisme, harus ada nasionalisme. Karena kita kan tumbuh di Republik ini, kita makan, kita menikmati sumber daya alam, masa kita nggak mau jadi decision maker? Itu aneh sih buat aku. Nah. Ada juga kenapa alasan aku pilih Perindo. Tadi di awal aja itu yang namanya medsosnya, platformnya Perindo tuh lengkap banget ya. Ada 10. Iya, itu buat aku membantu. Karena nggak banyak kita sebagai politisi perempuan apalagi terekspos dengan baik dari positif side ya. Itu kita kurang. Coba kalau kita amit-amit Nozobinzali, kita korupsi. Wah dari pagi sampai malam beritanya kita doang, tapi yang jelek-jelek. Nah gimana rakyat, gimana generasi muda kita malah nggak takut. Gue nggak mau aja di DPR. Gue yang ada udah dikuliti abis. Nah kita perlu platform, apalagi sekarang dunia digital, medsos. Ya kita harus menyiarkan yang baik-baik. Nah aku melihat dari kesungguhan Pak Haritanu ya, selain sebagai ketua umum, dia juga punya tanggung jawab moral dengan CSR-nya dia yang begitu banyak perusahaan, tapi dia konsisten gitu. Dan saya suka ada satu quotes dari beliau adalah partai ini partai yang open minded. Jadi tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal latar belakang. Itu keren sih. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Karena bukan hanya education for all, tapi politik for all. Nah itu penting, karena kalau kita lihat di negara-negara maju, kebetulan waktu aku di DPR, selain aku di Komisi 10, aku di namanya BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kalau kita ke Amerika, kita ke negara-negara Eropa, semua anggota DPR-nya, makin lama makin muda. Nah itu yang harus kita sharing, kita encourage bahwa keren loh jadi politician. Jadi politician tuh kamu bermanfaat. Nah makanya saya bangga banget nih Feral, tiba-tiba dia make a decision, finally aku pengen kayak mama. Nah jadi dia punya idealisme, nasionalis, bahwa kalau bukan kita siapa lagi?
Kita kan udah sangat salut ya sama pahlawan kita. Ini kan mau Hari Pahlawan nih. Betul. Apa sekarang Hari Pahlawan? Sekarang It's Hari 10. Pahlawan. Yes, oh goodness, yes. Jadi cara kita Exactly. mengapresiasi bahwa kita nih sebagai generasi penerus gitu ya. Ya kita wajib meneruskan Benar. kemerdekaan ini Oke. bukan dengan berperang ya, tapi Yeah. kita harus kompetitif sebagai young generation untuk bisa di ya world class lah gitu, Oke. dunia bidang Mbak apapun Vena, gitu. my question, you know, dari tadi ya, yang aku ajak ngobrol ini sisi Vena Melinda yang aku nggak tahu, bukan nggak tahu. Masa? I mean like something that wow, I mean itu ya, karena ya mungkin Mbak Vena di-expose-nya di luar sana ya, yang banyak orang lihat sebagai selebriti. Iya. Senayan mungkin ada ya, tapi nggak semasif ya Iya. sebagai selebriti. Apa yang Mbak Vena sekarang lakukan, kerjakan, dapatkan nih? Ini inspirasinya dari siapa? Atau memang Iya. ini semuanya terbentuk organically ya? Oh iya. Atau memang belajar atau learning by doing? Iya. Vena yang sekarang. Jadi gini, Oh, saya juga pengen sharing nih ya buat yang nonton, semua generasi muda Indonesia, kalian tuh punya kesempatan yang sama, apalagi kaum perempuan. oke. Sekarang ada undang-undang pemilu, Hmm. undang-undang partai politik yang menghimbau juga gitu bahwa ada kuota keterwakilan Yang 30 ya? 30% 30%, perempuan. right? Itu nggak pernah tercapai. Oke. Kenapa? Karena banyak sekali paradigma bahwa perempuan kalau berpolitik itu menyeramkan, mengerikan dan lain sebagainya. Justru buat aku, kenapa aku lari ke politik? Awalnya aku benci sama politik. Oke. Karena aku berpikir politik ya begitulah gitu ya, pokoknya yang jelek-jelek. Karena tadi itu media tidak membantu politisi Indonesia untuk bisa menyiarkan hal-hal baik, sisi-sisi yang baik dari seorang politisi. Karena itu mempengaruhi ya. Ya. Tuh, yang kedua, kenapa saya bisa seperti ini? Karena latar belakang saya tuh aslinya nggak pinter-pinter banget. Jadi buat kalian yang mungkin IP-nya biasa-biasa aja, Jangan menyerah ya. jangan menyerah. Jangan Nih, putus asa. Jujur ya, aku tuh IP-nya nggak sampai 3, Aha. tapi aku orangnya mau belajar. Oke. Kenapa? Karena aku tuh orangnya dididik sama mamaku bahwa kita sebagai perempuan itu nggak boleh menyia-nyiakan waktu remaja. Jadi saya ikut Noni Jakarta, padahal waktu itu modalnya pas-pasan, gigi jelek, tapi pede aja gitu ya. Alhamdulillah menang gitu ya. Oke. Kemudian ikut lagi nih Next Step Putri Indonesia. Aduh, padahal paling pendek, cuma 165 tinggi saya. Kemudian saya istilahnya apa sih ya, modal saya apa-apa nggak punya. Waktu itu kan namanya juga orang tua baru bercerai. Jadi saya tuh benar-benar nol lah gitu. Tapi semangat saya aja karena saya berprinsip nih ya, buat kalian hidup cuma sekali. Masa remaja itu energi bagus. Yes. Otak masih belum terkontaminasi cari duit yang gimana kan gitu, belum punya anak. Kenapa nggak coba hal yang positif? Nah, dari beauty pageant itu saya belajar public speaking. Nah, itu yang nggak ada sekolahnya. Karena public speaking itu kita kalau bicara di Putri Indonesia itu kan ada 3, beauty, brain, and behavior. Ya. Jadi kita nggak boleh terlalu confidence juga nggak boleh, tapi kita harus punya konten dalam diri kita. Nah, itu public speaking. Kemudian belajar gimana sih idealisme. Oke. Setelah saya nyemplung, karena saya waktu itu sangat concern dengan yang namanya pendidikan untuk anak-anak marginal. Jadi sebelum saya di DPR, nih aku cerita dikit, Oke. aku suka banget ngasih sumbangan sama anak-anak yang di kolong jembatan, yang cari duit tuh, yang joki 3 in 1 zaman dulu, yang pengamen. Aku selalu nanya, kenapa kamu cari duit begini? Karena saya pengen sekolah tapi nggak ada sekolahnya. Dan waktu itu anggaran pendidikan 20% itu hanya menyasar kepada anak-anak yang sekolah di sekolah formal. Yang informal, yang non formal itu nggak ke cover karena mereka tidak anggaran. berbadan hukum. Oke. Jadi kan mungkin nggak salah pemerintah juga. Betul. Kalau nggak berbadan hukum mau kasih anggaran Uangnya kemana? benar. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, akhirnya saya selalu bersuara dari pertama Pak Menterinya Pak Muhammad Nuh sampai akhirnya Pak Anies. Gimana nih nasib anak-anak marginal? Mereka harus cari uang, tapi in the same time mereka harus juga belajar. Akhirnya mereka belajar di kolong-kolong jembatan. Nah, itu yang saya bilang harus dong anggaran 20% menyasar ke mereka, termasuk ke anak-anak yatim piatu, anak-anak yang non formal, yang sekolah tapi cari duit juga. Akhirnya keluarlah Kartu Indonesia Pintar. Oke. Wow. Di zaman Pak Jokowi. Dan saya senang banget karena semua program pro rakyat bidang pendidikan Kartu Indonesia Pintar itu menyasar kepada anak SD, SMP, SMA, SMK. Jadi mereka nggak ada lagi alasan saya nggak punya duit untuk beli buku atau untuk ongkos untuk bikin seragam. Karena semua tercover. Dan itu saya bangga banget di dapil saya Jawa Timur 6 saya kasih selangsung.
itu bukan uangnya, karena kita nggak ngasih uang ya anggota DPR, tapi kita kasih programnya. Jadi kita data sekolah mana yang benar-benar tepat sasaran. Jangan karena dia anaknya kepala sekolah. Nah, jadi turun langsung kepada masyarakat itu membuat kita pintar, membuat kita makin sensitif, membuat kita makin, bersyukur ya, bahwa saya ini hidup ini tidak sia-sia. Saya selalu punya kesempatan, Allah memberikan saya amanah, karena kalau jadi anggota DPR nih guys, kita disumpah dulu baru kerja. Artinya sumpah ini berat. Jadi saya tidak membayangkan kalau anggota DPR harus korupsi, karena sebenarnya fasilitas negara ini sudah membuat kita kayak, tahu kan Santa Claus yang kalau saya turun belum PAUD nih, tahu kan PAUD? PAUD kalau di desa-desa tuh nggak punya alat peraga, nggak punya seragam polisi. Itu ada anggarannya 25 juta per PAUD. Itu saya cuma tinggal ngedata mana PAUD di balik Gunung Blitar, di balik Gunung Tulung Agung. Saya tinggal listing, saya bawa ke Senayan, itu keluar semua, saya tinggal lihat, oh dapat semua, belum rehab sekolah yang mau ambruk. Jadi luar biasa nggak sih? Itu tugas dan kewenangan anggota DPR. Dengan kata lain, hal yang ingin kita sampaikan ya ke anak muda di luar sana, bahwa hidup bukan soal tadi itu melulu head on, ego and everything. Karena sebagai manusia, sebagai anak muda, gini deh, bayangin bahwa kita tuh nggak hidup sendiri. Dan apalagi orang Indonesia kan dari dulu terkenal ya, Mbak Vena, bahwa aware, care gitu sama tetangga. Gotong royong, itu hilang loh. Bener. Nah ini jangan sifat sampai gotong royong karena instannya segala sesuatu yang kita punya, medsos itu merubah kepribadian kita, pola pikir anak-anak Indonesia seperti itu. Luar biasa Mbak Vena. Ya, jadi makanya kenapa aku semangat, bukan aku hanya ingin kayak pamer, aku enggak. Justru aku tuh pengen menyemangati semua ibu-ibu. Latar belakang apapun, aku dulu pernah di underestimate. Vena Salsa, emang mau ngomong apa di parlemen di Senayan. Alhamdulillah saya sebagai salah satu inisiator revisi total Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009. Karena saya merasa saya dulu orang film, meskipun film saya cuma satu ya guys, catatan si Boy, silakan nonton. Tapi aku tuh ngelihat loh, kok kenapa ya Korea Selatan gila loh filmnya bisa mendunia. Padahal tahun 90-an film kita itu lebih maju. Ternyata setelah kita perdalam yang namanya Undang-Undang nomor 33 tahun 2009, banyak hal yang menurut aku tuh kita harus fight, karena aku dari latar belakang film. Di Komisi 10 aku, Anang Hermansyah, Lucky, pokoknya banyak deh semua teman-teman gitu ya. Kita sepakat kita bikin panja. Kenapa? Karena kita ngelihat perfilman Indonesia, SDM-nya deh. Kalau kita lihat, mestinya pajak film kembali kepada entitas perfilman, kepada berarti ekosistem dengan kata perfilman. lain bahwa harusnya kalau kita mau seperti Korea, supportnya harus luar biasa. Jadi keberpihakan, keberadaan pemerintah tuh mereka rasakan. Contoh tadi pajak perfilman. Kedua, kalau kita lihat mana ada sih SMK di Indonesia, SMK perfilman, belum ada kan? Belum ada. Yang ada adalah SMK broadcasting, which is broadcasting sama perfilman totally different. Kemudian kita punya yang namanya apalagi gedung pertunjukan. Itu mungkin untuk seni pertunjukan, tapi untuk film kita tuh kalau ngedit aja atau kita cari penulis naskah aja kurang kan. Kita perlu dong, siapa nih orang-orang film yang berprestasi kita sekolahin. Memang ada BPI, Badan Perfilman Indonesia. Tapi kan orang-orang perfilman itu kan butuh pemerintah yang jemput bola. Jadi adanya undang-undang ini harus kita rasakan semuanya kembali ke entitas perfilman. Nah, jadi kayak tadi SMK perfilman, kemudian perguruan tinggi film, coba kita lihat. Paling cuma IKJ, itu juga swasta, atau mungkin nggak banyak, nggak banyak, atau mungkin fakultas perfilman. Kemudian kita lagi tentang arsip perfilman nasional Indonesia, itu juga belum ada yang benar-benar tuh ya standar lah gitu. Terus banyak juga kalau kita lihat ya itu beasiswa untuk orang-orang perfilman, ya penulis skenario, editor, ya banyak hal lah kalau menurut aku gitu loh, yang mesti kita bisa perjuangkan. Mbak Vena, aku senang sekali, very passionate, sangat. Karena aku dari bayangin ya guys, aku nih bukan politician, aku juga nggak pernah ikut organisasi, tapi keniscayaan nih buat perempuan Indonesia, apalagi yang udah titelnya S1, S2, S3, ayo dong kita jawab Pesta Demokrasi 2024 dengan keberadaan perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh. Ya kayak aku lah, emak-emak 50 tahun tapi masih semangat untuk nyalek. Bukan karena ingin jabatannya, tapi sebenarnya di balik jabatan kan juga disebutkan ya, kalau kita sukses itu bukan karena uangnya berapa, tapi kita bisa bermanfaat nggak selama hidup. Nah, itu yang aku selalu tanemin di hati.
Kalau nggak sekarang kayaknya Ya. terlambat ya gitu Betul. loh. Itu sih. Nice, Mbak Vena. Jadi kita punya beberapa artikel. Aku mau minta tanggapannya dari Mbak Vena terkait masih bicara pendidikan. Dan yang menarik tadi di awal kita sempat bilang bullying. Ini kan luar biasa nih anak-anak muda sekarang bagaimana item ini harus jadi perhatian bersama. Karena ini kaitannya dengan social life kita, bagaimana orang gampang banget ya karakter untuk building. Yes. Karakter coba building. boleh kita lihat sebentar artikelnya. Ini jumlah kasus bullying anak-anak di sekolah masih tinggi. 45% anak Indonesia jadi korban cyberbullying ya melalui social media. Bahkan Pak Nadiem juga bilang bahwa bullying pelajar Indonesia masih tinggi. Kalau kita lihat dari sini, Mbak Vena, apa sih sebenarnya kalau dari insight-nya Mbak Vena? Kenapa kita bangsa yang sangat beragam, toleransi tadinya ya, sangat saling menghormati. Kenapa kita akhirnya bisa jatuh di satu hal yang menurut aku ini tuh harusnya nggak terjadi di tanah air. Ya karena bullying itu dianggap seperti culture. Ya contohnya lah, ya baru ditampar aja kok nangis, ngadu, lo cemen lo. Nah itu kan culture. Dianggap bullying ya culture biasa. Kecuali lo udah istilahnya koma masuk rumah sakit, itu dikategorikan baru bullying. Padahal salah. Verbal aja dikatain ada lo anak tukang bubur. Itu ada loh yang bunuh diri waktu itu, anak tukang bubur berapa tahun yang lalu. Nah ini anti bullying di sekolah termasuk yang saya suarakan di parlemen karena saya pernah ngalamin sendiri. Ini saya baru mau cerita di iNews. Atalah anak saya yang kedua itu umur SD sampai muntah-muntah kalau ke sekolah. Dan waktu itu saya belum jadi anggota DPR. Dan pada saat saya komplain ke sekolah, itu sekolah internasional ya guys. Jadi bayarnya mahal ya. Mahal kok dibullying gitu kan. Saya komplain nih ke kepala sekolah. Jawabannya cuma satu. Buktinya mana? Kalau kita bicara bukti, baru tahun berapa akhirnya yang namanya public area di sekolah harus ada CCTV. Itu baru tahun terakhir ya. Tapi kalau ditanya buktinya apa ya, anak sampai muntah berarti ada sesuatu dong yang salah. Itu namanya sekolah defensif. Nah setelah saya suarakan, setelah saya menjadi anggota DPR, akhirnya keluarlah Permendikbud. Saya agak lupa ya Permendikbud berapa itu. Itu karena saya kalau ngomong itu karena menjiwai ya guys, karena anaknya sendiri dibully. Membara ya. Dan saya keluarin dari sekolah itu. Saya keluarin karena gurunya bilang buktinya apa. Nah jadi kan sekolah bisa nggak mengakomodir ya. Bukan hanya tidak bahkan dengar pun nggak mau. Dia defense. Benar. Dia defense. Buktinya apa? Nah akhirnya saya bicara sama waktu itu Pak Anies ya. Gimana ada satu payung hukum tentang anti bullying. Karena sosialisasi tentang anti bullying di sekolah juga minim. Contoh kalau kita lihat di ujung-ujung sekolah pojok-pojok say no to drugs. Mana ada say no to bullying? Belum ada. Betul. Karena sosialisasinya kurang. Karena bullying itu bukan harus dari guru ke murid. Senior bisa ke junior, murid bisa ke guru. It happen gitu. Jadi buat aku inilah sosialisasi anti bullying, bahwa verbal pun sudah bullying. Betul. Nah, akhirnya keluarlah Permendikbud itu ada sanksinya. Iya, kalau nggak salah aku cek nomor 82 2015. Iya, ada sanksinya. Coba bisa dibacain. Sanksinya tuh ada perdata atau pidana kalau nggak salah. Dan aku udah lupa banyak banget. Banyak banget yang dipikirin ya. Jadi aku pikir wah ini keren nih. Akhirnya sekarang sekolah udah nggak bisa defensif. Dan akhirnya dipasanglah CCTV di semua public area, kecuali toilet nggak bisa. Dan di situ membantu kita untuk sosialisasi. Kamu kalau dibullying kamu harus lapor kemana, karena ini ada payung hukumnya. Yang paling penting payung hukumnya. Itu pun ada PR lagi guys. Kalau kita ngeluarin satu undang-undang itu butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kecuali ada satu kasus yang menyasar kepada artis, baru itu tersosialisasikan dengan baik. Makanya aku bilang di sini anak-anak muda nih, kalian kalau nonton YouTube kalian harus cari yang positif, jangan yang prank terus, jangan. Jadi akhirnya kita punya open minded gitu lah. Bahwa someday kamu kena bullying, kamu bisa speak up, bukan malah ketakutan. Gitu. Mbak Vena, kalau kita lihat lagi ya bahwa challenge-nya sekarang untuk anak muda ya, memang luar biasa ya tantangannya. Beda di zamannya Mbak Vena, mungkin beda juga tantangannya. Tapi mendingan anak zaman sekarang, karena semua ruang terbuka. Jadi yang namanya pasal 28 kebebasan orang berpendapat sebetulnya sekarang tuh sudah waktunya. Tapi jangan yang hoax. Ya, jangan yang hate sifatnya speech juga. Ya, jadi kalau aku sih kenapa aku semangat, bukan aku mikirin aku atau anakku nyalek, tapi aku pengen mengencourage semua perempuan, khususnya perempuan. Aku bicara perempuan karena dari awal kenapa aku nyalek, aku pengen perempuan Indonesia bukan hanya memakai haknya dia untuk memilih, tapi juga dipilih.
Nah, itu yang kadang-kadang kalau bukan politisi perempuan yang ngomong, siapa lagi? Karena kita kan sudah menjadi politik praktis ya, kita sudah menjalani Karena ini gitu. gini ya Mbak Vena, perempuan selebriti anggota parlemen di politik nggak banyak ya. Iya, sekarang ada, masih di bawah 20% terus, up and down gitu. Even Mbak Vena secara nggak langsung adalah role model untuk anak-anak muda di luar sana, perempuan ya. I mean, karena kalau kita lihat Mbak Vena sekarang hijabers ya, ini powerful sekali ya. I mean, message-nya. Dulu 2 periode belum berhijab lagi. Makanya message-nya tuh luar biasa. I mean, ada perempuan pakai hijab, selebriti, tadi dianggap ya tadi nggak bisa apa segala macam. Ternyata 2 periode dan sekarang comeback lagi. Tapi kalau boleh tahu, selama rehat kemarin, break kemarin, 4 tahun ya? 4 tahun. Ngapain aja? Terus kalau boleh tahu, kalau enggak nggak apa-apa. Jadi gini nih, karena untungnya aku menjadi pejabat yang nggak pernah mau memposisikan sebagai pejabat. Aku nggak pernah. I have no driver, I have no kayak ajudan, bodyguard dan lain sebagainya. Aku berusaha menjadi apa yang Vena yang dulu gitu ya. Jadi begitu aku tidak menjadi pejabat, aku nggak ada merasa post power syndrome. Aku bikin YouTube channel, Vena Melinda Channel, boleh ya promosi? Boleh. Dan itu semua isinya adalah podcast kayak gini, tapi tentang dari politisi perempuan, pengusaha, ada wakil ketua MPR, Ibu Lestari Murdijat, ada istri seorang ketum, Ibu Yanti Erlangga. Jadi aku ingin mengambil bahwa semua orang tuh punya cerita hidup. Dan semua orang tuh punya semangat hidup. Jadi kalian itu tidak pernah terpuruk. Meskipun orang-orang bilang, ih lu kok mantan anggota DPR, berapa sih lu AdSense-nya? Kok lu mau kerja ece-ece? Dan aku buka Vena's Cake juga, itu fancy cake, jualannya online. Banyak orang gak tahu aku jadi admin sendiri, aku one man show, aku jadi marketing juga, aku jadi admin, aku jawabin satu-satu. Tapi orang lihat, kok lu mau sih jadi kerja ece-ece gitu? Bagi aku, semua profesi itu kalau passionate gitu, itu menjadi something. Dan akhirnya tiba-tiba Allah menjawab doaku, aku kembali lagi berpolitik dengan Perindo. Aku yakin, karena apa? Perindo buat aku satu-satunya partai politik yang konsisten dengan medianya. Itu sekarang media itu menjadi teman hidup. Siapa sih orang yang sekarang nggak punya medsos? Siapa sih? Nggak ada, semua orang punya medsos. Mau jualan tukang sayur aja dia harus pakai medsos. It means apa? Itu terobosan buat aku. Jadi aku senang ada partai politik yang bisa membuat kita punya panggung. Panggung kita nggak hanya tergantung orang kan. Nah makanya aku kenapa bilang ya Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita niatnya baik, apalagi tadi Pak Haritanu selalu bilang bahwa berpolitik itu adalah hak semua orang. Jadi kita di sini bebas untuk bisa mengekspresikan diri kita sepanjang itu tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kita tidak sara, why not? Jadi buat aku, ya aku semangat untuk mengajak kalian yang nonton, berpikirlah untuk 2024 gitu. Mbak Vena, time's up. Oh udah habis. Oh berarti diundang lagi ya? Iya dong, boleh. Kalau udah jadi ya? Dijadwalin. Enggak, I mean dalam proses pun kita undang lagi. Iya, banyak hal yang kita belum ngomongin film, kita belum ngomongin. I mean zaman dulu showbiznya kan ada proses, sekarang instan segala macam. Aku pengen nanya banyak hal, cuman tadi waktunya habis. Tapi Mbak Vena, satu yang aku bisa, ini it's my own personal thought ya, pendapat pribadi. Karena aku ngeliat Mbak Vena langsung dengan cara ini very inspiring, senang sekali punya sosok perempuan anggota dewan di dunia politik, selebriti yang memang punya quality. Alhamdulillah. Ya, semoga Mbak Vena sehat-sehat ya. Dan, amin. Aku senang kenapa? Karena I don't know much about you ya, Mbak Vena as a celebrity that's all, tapi ternyata ada hal yang luar biasa. Ya, sehat-sehat Mbak. Amin, thank you. Semoga makin berkah ya, dan ilmunya kita dapat semuanya. Anak-anak muda makin sadar bahwa dunia digital ini kan banyak merubah kita ya, as a person, as a human, untuk compare each other, ngerasa nggak puas, ngerasa nggak cukup, ngerasa kayaknya kita ya kurang terus. Dan ini adalah media kita belajar bahwa media kita ini ibadah juga, gimana kita ngasih banyak insight untuk anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Mbak Vena. Thank you. Sebelum kita tutup juga, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Kalau teman-teman tadi dengar, ini semuanya
sama dengan value yang Partai Perindo punya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Value ini memang punyanya Perindo, tapi anak-anak muda di luar sana juga harus punya value yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara penjaringan secara daring bagi WNI yang mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPR RI, kabupaten kota dan provinsi. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan kita udah punya apps-nya, silakan download, ada di barcode-nya di layar tadi di App Store dan juga Play Store. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes dan komen hari ini. Nanti kita umumkan pemenangnya, jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Terima kasih Mbak Vena, sekali lagi sehat-sehat, salam buat keluarga ya, senang sekali untuk ketemu hari ini ya. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Have a good time, bye-bye, God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh